Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai ERD ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Winda Winata dengan NIM 41014188074 dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini kita nanti akan belajar database khususnya itu di ERD. Apa sih itu ERD? Jadi ERD itu adalah Entity Relationship Diagrams. Nah, kali ini aku akan nyoba mengerjakan soal dan tutorialnya juga. Nah, jadi ERD ini bisa diakses melalui internet, yaitu ERD+. Jadi kalian nanti bisa bikin akun kalian dulu. Nah, bikin akunnya itu gampang banget. Cuma tinggal nambahin, masukin email kalian di situ sama passwordnya. Kalau udah daftar, nanti langsung bisa dapat akun kayak gini nih. Ini contohnya punya aku ya. Jadi nanti kalian kalau mau bikin dokumen langsung klik yang bagian dokumen, terus buat new diagram. Ini contoh punya aku, jadi udah banyak filenya. Nah, kita sekarang mencoba buat mengerjakan soalnya. Jadi kali ini mau nyobain soal nomor 5, yaitu seorang pasien dapat berkunjung ke banyak dokter dan seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Nah, jadi tujuan dari pembuatan ERD ini adalah untuk mempermudah dalam membuat data atau mengelompokkan data. Nah, jadi sesuai dengan soalnya, yaitu seorang pasien dapat berkunjung ke banyak dokter dan seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Oke, langsung aja ke prakteknya ya. Jadi aku mau buat ini new diagram. Nah, kita bikin misalkan namanya adalah data pasien. Oke, tinggal kita klik. Nah, nanti udah langsung tercantum ya di sini. Ini dia ada di atas, maaf. Nah, pas di sini kita akan dapat blank kayak gini, kosong. Lalu setelah itu kita isi. Yang pertama yaitu entity. Entity ini caranya itu klik, lalu klik di sembarang di sini. Nah, entity ini adalah objek yang ada dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek yang lain. Nah, di sini entity-nya tadi kan ada pasien sama dokter. Jadi yang pertama kita bikin ini pasien ya. Nah, selain ada entity juga ada atribut, karena pasien itu pastinya punya data yang bisa dimasukin gitu. Nah, misalnya nama. Ada lagi selain nama ada jenis kelamin. Selanjutnya ada lagi umur. Dan juga kali ini ada atribut yang bisa disebut unik, karena dengan adanya atribut itu bisa jadi pembeda dengan yang lainnya. Jadi bisa membedakan pasien satu dengan pasien lainnya, yaitu di sini saya tambahkan yaitu nomor identitas. Jadi kita klik unik. Nah, ini untuk membedakan pasien satu dengan pasien yang lainnya. Jadi ini bisa ditarik gitu, sesuai kita mau, bisa diatur. Nah, selanjutnya yaitu ada entity lain, tadi adalah dokter. Kita tambahkan lagi, kita kasih nama dokter.
Nah, untuk atributnya hampir sama. Kita tambahkan di sini ada nomor identitas. Atau biasanya kalau di sebuah rumah sakit atau apa itu, dokter pasti memiliki nomor ID gitu, nomor ID khusus dokternya. Jadi kita kasih ini sebagai unik ya. Terus kita tambah lagi ada nama. Ada juga jenis kelamin. Nah, satu lagi yaitu umur. Biar kelihatan sedikit rapi. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan antara pasien dengan dokter, kita butuh relationship. Nah, relationship ini yaitu untuk menghubungkan antara pasien dan juga dokternya. Di relationship ini kita isi dengan berkunjung. Nah, di sini ada tulisan ini ada entity ini yang lain-lainnya, tapi sebelum itu kita akan mengkonekkan antara pasien dengan dokter. Itu dengan cara connect, kita tarik. Nah, berarti kalau warnanya hijau ini bisa ya, kalau warnanya merah berarti itu tidak bisa. Kita tarik lagi, connect dengan dokter. Nah, kalau udah di kayak gini, ini yang di sini nanti kita bisa isi. Nah, ini kan udah ada keterangannya. Untuk pasien, tadi kita punya ketentuan yaitu bahwa seorang pasien dapat berkunjung ke banyak dokter dan seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Jadi pasien itu bisa berkunjung ke banyak dokter. Nah, maka dari itu pasien itu kita kasih keterangannya itu mandatory dan one. Nah, selanjutnya untuk dokter. Seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Berarti di sini kita klik mandatory. Mandatory ini artinya satu dan bisa dikunjungi banyak pasien, berarti many. Nah, seperti ini. Nah, selain itu untuk lebih jelas lagi, kita klik edit extra constraints. Ini di sini untuk menentukan ada maksimum sama minimumnya. Nah, untuk dokter itu kita isi 0, maksimumnya n. Sedangkan untuk pasien isi 1 n. Kalau n ini menunjukkan berarti sampai tak hingga. Kalau berarti 1 hingga tak hingga. Terus kalau yang dokter berarti dari 0 sampai tak hingga. Gitu. Nah, itu tadi cara membuat ERD sesuai dengan soal, yaitu seorang pasien dapat berkunjung ke banyak dokter dan seorang dokter dapat dikunjungi banyak pasien. Jadi cukup sekian itu tutorial dari aku. Kalau kalian masih ngerasa di sini ada kesalahan karena kita sama-sama belajar, jangan lupa nanti kalau ada salah silahkan komen di bawah ya.